kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang aplikasi dan juga seputar ekosistemnya juga. Ini kesempatan pertama, ini acara pertamanya Kompas.com. Kita sekarang ada di Depok, mau ngobrol-ngobrol sama, kebetulan ada Putra, salah satu foundernya Teknojurnal dan juga foundernya Depok Mobi. Nah, terus juga sih temenin ada Om Topan yang sudah famous dengan Badar interaktifnya nih. Gitu. Kita ngobrol santai aja, jadi mungkin awalnya dari Depok Mobi dulu. Udah banyak kan komunitas-komunitas developer gitu kan. Nah, kebetulan Depok Mobi ini baru belum setahun ya. Baru akan setahun. Kita dikit dong tentang Depok Mobi. Boleh. Jadi mungkin kapan berdirinya, terus tujuannya apa, mungkin apa yang membedakan dengan komunitas yang lain. Ya, kalau ngomong soal Depok Mobi, sebenarnya kita sampai sekarang ini udah meet up ke 9, jadi 9 bulan lalu dimulai. Pertama di UI sama Om Ded juga itu. Waktu itu masih dikit ya, masih sekitar 15 orang. Sampai sekarang udah rata-rata 50 orang, udah lumayan. Tapi Depok Mobi sendiri itu apa intinya? Sebenarnya kita pengen bikin wadah buat developer di Depok, khususnya di bidang mobile, di industri mobile itu gabung. Tadinya itu intinya, cuman kita termasukkan banyak dari teman-teman juga. Akhirnya kita gak hanya ngebahas soal developmentnya, tapi kita ngebahas juga soal gimana perencanaan membuat sebuah produk itu, sama setelah launching produknya gimana sih gitu kan. Jadi lebih ke bukan cuma teknikal aja nih, tapi hal-hal yang lain kayak marketing, kayak promosi, terus channel nyari keuntungannya gimana, targeting pasar kayak apa, gitu-gitu. Jadi intinya gitu deh, sampai 9 ini kita udah banyak ngebahas macam-macam, tapi jarang banget ngebahas soal developmentnya sendiri sebenarnya ya. Yang kayak mulai dari buat bisnis model gimana, masalah UX-nya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi sampai sekarang target kita sendiri ada di anak-anak mahasiswa ya, banyak banget animonya dari anak-anak UI, dari Fasilkom, dari Teknik, dari PNJ, dari BSI, Gunadarma juga ya. Jadi banyak banget sih. Jadi emang konsepnya lebih ke pengembangan non tenis ya. Kalau non tenis mungkin di kampus pun sudah jago-jago ya, pembekalan di kampus. Baru udah jago-jago nih. Mereka juga bisa nyari segala referensi di Google banyak. Google ya. Iya. Nah kalau Badar sendiri mungkin bisa cerita. Kalau saya belum pernah nyoba aplikasi, cuman udah sering orang ngomongin Badar interaktif gitu ya. Coba bisa cerita dikit. Jadi mungkin. Ya, oke. Kalau Badar sendiri kita kalau secara usia mungkin udah setahun lebih, tapi boleh dibilang kalau misalkan benar-benar diseriusin itu baru sejak bulan Ramadan tahun kemarin, jadi bulan Agustus. Jadi awalnya dari 3 orang, 2 orang mahasiswa dan 1 orang udah lulusan lama dari Fasilkom 96. Itu punya cita-cita juga udah lama, mungkin udah beberapa tahun sebelumnya udah punya cita bahwa suatu saat nanti kita akan membuat sebuah perusahaan, sebuah startup yang kebetulan backgroundnya semuanya ini ya, teman-teman pengen bikin sebuah startup yang dia menghasilkan aplikasi untuk umat Islam. Gitu. Itu rencana awalnya. Makanya produk pertama kita hasilkan itu BI Quran. Gitu. Jadi itu Al-Quran di Badar interaktif. Kemudian selanjutnya kita menghasilkan sebuah produk lagi pas Ramadan, itu Ramadan Guide. Gitu. Sampai dari 2 produk itu akhirnya kita pikir kita harus serius. Gitu. Kita seriusin. Kemudian sejak bulan Agustus itu teman-teman yang masih bekerja di luar akhirnya memutuskan untuk resign dan fokus di Badar. Dan mulai saat itu akhirnya kita alhamdulillah dapat beberapa project, dan Ramadan ini insya Allah akan mengeluarkan beberapa produk lagi. Gitu. Kalau platformnya sendiri awalnya dari mulai mana dulu? Platform pertama kita kembangin di Android. Gitu. Jadi BI Quran sama Ramadan Gate sampai sekarang cuma ada di Android sebenarnya. Kayak gitu. Tapi kedepannya kita akan fokus di 3 sebenarnya. Akan ada 3 yang kita kembangkan, 3 platform. Pertama Android, kedua BlackBerry, dan ketiga iOS atau iPhone. Kayak gitu. 3 platform penting yang akan kita kembangkan. Walaupun kalau boleh jujur emang paling banyak aplikasi kita di Android. Kayak gitu. Gitu kira-kira.
pegang dulu ya sambilnya. Kalau boleh tahu produknya itu terutama tadi yang bernuansa Islam itu di market itu free atau premium? Itu free semua. Free semua. Kayak gitu. Jadi BI Quran kita ada di market yang produk kita tuh ada kan ada 3 sih yang udah berjadi. Nanti Ramadan akan ada lagi Ramadan Guide, terus Al-Quran sama satu lagi evaluasi ibadah. 3 produk itu. Jadi kalau untuk monetisasi gimana? Pesanan dari brand atau dari project lain yang mensubsidi produk ini? Biasanya pesanan dari klien kita masuk ke sana. Jadi emang ceritanya unik. Awalnya kita cuma bikin produk dan ternyata ya alhamdulillah dari produk itu ada beberapa orang yang lihat dan dari sana akhirnya jadi portfolio ya. Jadi yang tadinya free jadi portfolio. Kemudian masuk ke proyek. Alhamdulillah. Jadi memang lebih saya simpulkan dikit, kadang-kadang orang malas untuk bikin free apps ya gitu kan. Soalnya di sini terbukti lagi bahwa free apps itu sekaligus jadi portfolio juga kan. Betul sekali. Karena orang untuk pesan itu kan mereka butuh contoh dulu kan, gitu ngelihat appsnya bagus, jumlah downloadnya tinggi, artinya aplikasi bagus. Kita akhirnya baru generate klien juga gitu kan. Nah sekarang kalau balik lagi mungkin ke Putra, kalau kendala-kendala selama ini apa? Kan kalau awalnya sih saya juga ngerti, awalnya kan sulit untuk mengundang speaker pertama kan. Tapi saya lihat kan udah mulai meet up 3, meet up keempat, akhirnya udah lancar semua kan. Alhamdulillah lancar. Jadi kendala ya kalau ngomongin sebenarnya kalau peserta sih udah lumayan lah ya. Kebetulan kita juga dekat sama teman-teman di kampus di UI di Gunadarma. Yang jadi kendala utama sebenarnya adalah lokasi gitu ya. Karena kan sebenarnya kita pengen ukurannya pesertanya banyak gitu kan, 70, 80, cuman sayangnya di Depok sendiri lokasi yang seperti itu masih sedikit. Nah, sampai sekarang kita bergerak belum ada sponsor, kita belum nyari sponsor, kita masih independen. Jadi setiap orang yang datang, peserta yang datang bayar makan sendiri gitu. Ya. Nah, untuk punya lokasi yang tempat yang gede buat kumpul itu agak rumit karena kita harus sewa tempat. Jadi masalah utama sebenarnya di lokasi. Cuman kalau masalah kegiatannya sendiri, terus animonya si peserta sendiri sama pembicara, alhamdulillah kita banyak banget dapat bantuan dari teman-teman kayak gitu. Terus kalau dari interaktif sendiri pas awal bikin produk gitu, kendala-kendalanya apa? Jadi mulai ini mungkin backgroundnya awalnya anak teknis semua ini kan. Iya, betul. Kalau saya kan biasa pengalaman ngeliat tuh kalau murninya hanya anak teknis aja kadang-kadang kan problemnya di UI-nya, itu akhirnya gimana? Bisa selesaikan sendiri atau mulai secara bertahap mulai ada dedicated designer atau seperti itu? Iya, kalau ditanya kendala tadi benar banget. Kendala kita pertama kita emang backgroundnya IT semua, kayak gitu. Backgroundnya IT semua dan kita nggak punya pakar di bidang UX atau desain kali ya, kayak gitu. Memang awalnya kita cuma merangkul satu orang desainer, dan satu orang desainer itu pun part timer, gitu. Dan dia backgroundnya juga sebenarnya IT juga, gitu. Backgroundnya IT juga pasti kamu, dan akhirnya mulai beberapa bulan kemarin kita mulai fokus bahwa ini aplikasi kita harus benar-benar ditingkatkan lagi dalam hal UX dan desainnya tadi, gitu. Makanya kita akhirnya meng-hire satu orang desainer full-time yang dedicated, gitu. Itu satu kendalanya itu. Ya kalau misalkan kendala lainnya mungkin untuk startup yang baru ketika mengajukan sebuah proyek kadang ini kali ya kurang bisa mengukur sebenarnya proyek ini bisa kita selesaikan dalam waktu berapa lama kayak gitu. Kadang kita terlalu optimis, ini 1 bulan bisa nih 1 bulan gitu. Ternyata 2 bulan dia baru selesai kayak gitu. Itu kendala juga yang kita hadapi. Tapi di sana kita berproses dan belajar bahwa ternyata begini. Kita harus memperkirakan timeline untuk kemudian feedbacknya berapa lama, kemudian timeline perbaikan, tidak bosan dan sebagainya kayak gitu. Okay. Terus sekarang itu timnya berapa orang sekarang? Sekarang sebenarnya gini, ada teman-teman yang part timer ada, full timer ada, dan karena sekarang lagi masa liburan ada teman-teman yang kerja praktek dari Fasilcon. Kalau di total semuanya ada 24, jadi 24 orang.
Tapi ya 24 orang itu mungkin nanti akan berkurang ketika selesai bulan Agustus karena teman-teman yang kerja praktek kan keluar gitu. Ya, artinya berkembang ya, awalnya mulai bertiga itu kan, awalnya bertiga ya, jadi juga sih kelihatan juga bahwa untuk mulai sesuatu itu nggak perlu tim yang besar dulu kan ya. Kita start dulu bikin, nanti kan ketahuan kebutuhan dan ininya baru tambah orang sesuai. Nah sekarang udah balik, gimana tanggapan ya pribadi Topan ataupun atas nama Badan Interaktif terhadap adanya sekarang komunitas Depok Mobi di lingkungan sini? Ya tanggapnya kalau boleh jujur, saya sebagai personal belum pernah datang ke Depok Mobi sebenarnya. Jadi biasanya pas bentroknya sesuatu, jadi teman-teman Badan Interaktif yang lainnya biasanya datang. Gitu. Tapi ya selalu dapat cerita dari teman-teman yang datang ke Depok Mobi. Gitu. Ada satu manfaat yang biasanya kita ambil dari sana. Misalkan dulu ada mungkin pas pertemuan berapa yang bahas tentang UX ya. Ada tuh presentasi ya. Tentang UX, dan di sana kita mulai nggak bahwa oh ternyata benar nih harus ada kita perbaiki dari Badan Interaktif di aplikasinya. Gitu. Dan itu suatu yang kita dapat banyak ilmu juga dari Depok Mobi, dan yang kedua kita bisa punya jaringan di teman-teman di Depok gitu. Siapa sih teman-teman yang kemudian dia fokus di mobile atau fokus sedang mengembangkan startup juga gitu. Karena model kan kalau misalkan startup itu ya saling bantu-bantu gitu, karena bentuknya masih kecil.